Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya makan nih, keunggesin bapak nih, untuk jalan nih, untuk kempang nih, suka damang kan disipatu sholat dua, saja mereka cikirnya pun nalai. Aku bukan kata kita, silakan. Salam. Silakan. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai. Ya di situ ini. Oh, di luar bapaknya sama mamanya. Ya, Bapak Ibu keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan perjalanan ke gereja untuk mengantar anak kekasih kita menerima pemberkatan Duka Kudus, mari kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Segala syukur dan puji kami naikkan kepadamu ya Allah, oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami boleh berada sebagaimana adanya pada sore hari ini. Pada kesempatan sore hari ini ya Tuhan, Engkau mempertemukan dua keluarga. Semuanya itu ya Tuhan boleh terlaksana karena campur tangan Tuhan, kasih sayang Tuhan.
di mana Engkau telah menyertai, memelihara keluarga, mempelai laki-laki dari Tanjung hingga tiba di rumah mempelai perempuan dengan penuh sukacita. Semuanya itu ya Tuhan boleh terlaksana oleh karena kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, rencana mau berangkat menuju ke gereja untuk menerima pemberkatan nikah. Sebelum kami melangkahkan kaki keluar dari rumah ini ya Tuhan, kami terlebih dahulu meminta pertolongan kepadamu. Biarlah di dalamnya Engkau senantiasa beracara, Engkau senantiasa memimpin, menolong, dan menjauhkan kami dari segala rintangan tantangan. Biarlah semuanya itu boleh berjalan lancar seturut dengan kehendak Allah sendiri. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya sore hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala rintangan tantangan. Ampuni segala salah dan dosa kami, dan dengarkanlah kami yang berseru di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Jalan sudah. Rencanamu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita. Atas rumah tangga yang akan dibangun oleh saudara Diana Matan dan saudari Yordiati Bono. Sebab itu marilah kita mengucap syukur pada Tuhan. Sebab Dia telah membuat kita bersukacita karena pekerjaan dan perbuatan tangannya. Sebab Ia telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri. Kita akan mengangkat pujian seindah siang.
seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, maka saudara Diano Nathan dan saudari Yolitiani Pono akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dan perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di tanah, telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Semua yang tercipta ayat 37 sampai 40. Dengarkanlah perintah mengasihi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Untuk penderitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di tengah sukacita ini, ya Tuhan, Engkau berkuasa dan berkehendak kepada kami, sehingga sepatutnya lah kami datang dengan penuh kerendahan hati, memanggil dan menyebut namamu yang maha kudus,
di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kebahagiaan dan sukacita itu bagi kami, sehingga di dalam rumah-Mu yang kudus ini diadakanlah keterkatan perkawinan antara Nathan dan Yorgi. Ya Tuhan, melandasi semua ibadah keterkatan perkawinan ini, kami akan membaca dan mendengar kebenaran sabda-Mu. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus akan memampukan kami mengerti dan memahaminya, terutama bagi kedua mempelai dan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Hanya dengan kekuatan dan pertolongan dari-Mu yang akan mampu menyampaikan isi hati Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bila jemaat, kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan yang pertama dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 4 akan dibacakan nanti oleh mempelai perempuan. Kemudian ayat 5 dan 6 akan dibaca oleh mempelai laki-laki. Kemudian pembacaan yang kedua dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Bisa dikasih naik ayat 3 sampai 6, ayat 3 sampai 4 dibaca oleh mempelai perempuan, dan ayat 5 dan 6 mempelai laki-laki. Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah segala pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan takdirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusan-Mu, bersih dalam hukuman-Mu. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejangmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Shalom. Terima kasih kehadiran kita bersama-sama dengan kedua mempelai
Tentu kita yang hadir ini selalu diberkati Tuhan, dikaruniai kemampuan dan kesehatan yang baik, sehingga kita datang memberi doa restu khususnya kepada kedua mempelai. Tuhan memberkati kita semua. Kalau kita dalam ibadah seperti ini, tidak ada orang yang mendambakan kebinasaan atau pergumulan. Tapi yang didambakan orang adalah kebahagiaan dan sukacita. Semoga kehadiran kita pada sore ini dipenuhi sukacita dan kita di rumah Tuhan ini sudah diraut muka kita, sudah terlihat tentang kebahagiaan. Apalagi kedua orang tua, karena hari ini anak bapak ibu akan menerima pemberkatan perkawinan. Dan yang tentu yang paling bahagia adalah kedua mempelai, ya kan, bahagia, ya. Dan saya kira itu yang didambakan oleh banyak orang. Jauh-jauh sebelum mau menikah atau mau diberkati perkawinannya, ketika masih membicarakan bahwa kita akan menikah, kita akan diberkati, maka hati seorang perempuan, seorang laki-laki sangat senang dan sangat bahagia. Bahkan ketika kedua orang tua memberikan doa restu dan menyetujui pasangan masing-masing, pasti senang. Tapi kalau misalnya tidak disetujui, ya pasti bergumul, ya kan? Bapak ibu kedua orang tua senang kan memberi doa restu pada anaknya. Ya, jadi mereka ini mau diberkati perkawinannya bukan dalam keadaan dipaksa, tentu tidak toh. Ya. Jadi saya nak ke dipaksa, saya nak ke nang Malaysia ya, so. Sahabat yang nak dipaksa, mungkin dia akan terbunuh ketika mau diberkati. Wah, nanti aku kuturai saja sama ibu, saya tidak suka. Ini laki-laki, ini perempuan. Tapi ya kata bapak tua tuh, nggak paksa-paksa sih. Nah, tentu hari ini tidak ada demikian. Nah, kalau demikian kita dalam kehidupan kita, terutama bagi kedua mempelai, mendambakan kebahagiaan kita sendiri. Bisa saja kita tidak mau bahagia. Kapan itu kita tidak mau bahagia dalam keluarga atau rumah tangga kita? Si sengkian mama pun ini. Kita bertengkar saja, ada salah sedikit persoalan dalam rumah tangga, kita bertengkar dan semua alat-alat rumah tangga buang semua. Itu berarti kita tidak mendambakan kebahagiaan. Tapi tidak juga mengatakan firman Tuhan bahwa kebahagiaan itu asalnya dari harta. Tidak. Tapi ada orang dalam keluarga rumah tangga, dia mengatakan bahwa saya sudah bahagia karena harta saya di rumah sekian banyaknya, bahkan pun rekening di bank berjuta-juta. Apa salahnya kasus saya? Tapi setiap hari selalu bertengkar dengan istrinya dan suaminya. Apa
apakah kita mengatakan bahwa itu adalah kebahagiaan? Tapi yang dikatakan oleh Mazmur tadi ialah bahwa orang yang berbahagia dalam keluarga dan rumah tangga adalah orang yang takut akan Tuhan. Menjadikan Tuhan dan perintahnya sebagai dasar utama kehidupan keluarga. Itu. Biar saja sedikit saja apa yang ada di rumah, tetapi kita senang dan kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu kita bahagia. Itu yang mau Mazmur katakan, orang yang takut kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak takut kepada Tuhan, lalu ia mengatakan bahwa kami bahagia, setiap hari kami makan daging ayam, daging sapi dan sebagainya, bakso dan sebagainya. Tapi dia tidak tahu Tuhan. Dia tidak kenal Tuhan. Bahkan ketika ia makan, dia tidak tahu berdoa. Kasih yang murni, rela memberi dan berkorban bagi orang yang dicintainya. Apapun yang ada dalam keluarganya, dia tulus menerimanya dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita baru rumah tangga ya, Nathan sama Dortin, tidak usah cari-cari atau melihat tetangga-tetangga yang sudah punya motor, sudah punya mobil, sudah punya segala-galanya di rumah, lalu kita tidak beli. Memaksa sang suami, memaksa diri sehingga kita berhutang untuk membeli semua itu. Apakah itu adalah disebut kebahagiaan? Apakah itu adalah orang yang takut pada Tuhan? Tidak. Sebab ada orang yang menikah dengan tujuan supaya ia dapat menuntut pasangannya berbuat ini dan itu. Apa yang dikatakan oleh istrinya, suaminya tunduk saja. Ya, ketika suaminya kasihan banting tulang mencari makanan, mencari uang untuk membeli sesuatu demi keperluan istrinya. Bahkan di rumah istrinya hanya setiap hari sebentar ke cermin, sebentar keluar, sebentar lihat HP, sebentar lagi disimpan HP-nya. Itu saja pekerjaannya. Lalu mau menuntut suaminya, belikan ini yang harus kita lakukan, dan begitu pun sebaliknya. Itu berarti bahwa dia hanya memiliki kepuasan pada dirinya. Takut akan Tuhan berarti siap berbagi kehidupan dengan pasangannya, baik itu saat duka atau saat suka. Kalau misalnya Yortin sakit ya, contoh, tapi tidak diinginkan sakit, contoh saja ini. Tidak akan dikatakan oleh Nathan, Yortin kau sakit, panggil mamamu datang dari Parido untuk rawat kau, dan sebaliknya. Kan tidak demikian. Orang yang takut pada Tuhan, baik itu istri maupun suami, ia akan berbagi kehidupan dalam hidupnya, baik suka maupun duka. Saling memberi semangat, dorongan dalam hal-hal yang baik, dan saling menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau masih hari ini si Nathan ini, dia belum buka semua apa yang ada pada dirinya, ya, karakternya. Si Yortin belum kenal betul 100% karakternya si Nathan ini. Begitupun juga sebaliknya. Nanti dalam keluarga dan rumah tangga, ketika sudah hidup bersama-sama baru muncul. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kebahagiaan itu
dalam keluarga suami istri ketika Nathan menerima kemalangan dari Nathan dan juga sukanya atau simpatnya dari keseluruhan. Hingga si Nathan jangan bilang, seandainya dulu Yertin saya tahu kau seperti ini, saya tidak mau. Seandainya dulu Nathan saya tahu bahwa kau seperti ini, saya tidak mau. Tidak ada lagi yang kayak begitu. Toh? Sehingga kalau tidak menerima satu sama lain, maka laki-laki mencari idaman yang lain. Perempuan juga mencari idamannya yang lain. Karena apa? Mengapa di dunia sekarang ini, zaman sekarang ini, banyak orang bercerai karena yang seperti itu? Tidak menerima satu dengan yang lain. Mungkin ketika baru kenal selalu mempercantik diri kalau perempuan supaya laki-laki tak enak sayuti, supaya laki-laki suka terus. Begitu pun juga sebaliknya, ketika mau bertemu dengan pacar laki-laki selalu beli atau pakai parfum yang harum-harum, padahal dulunya tidak pakai parfum, karena mau bertemu. Betulkah itu yang ini? Begitukah? Nah kan? Tidak begitu. Dekat yang kedua ialah istrinya akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Petani Israel biasanya menanam pohon anggur karena air buah anggur merupakan minuman yang menyegarkan. Ini bukan anggur moleson ya, itu bisa memabukkan karena ini sudah ada alkoholnya di dalam. Tapi mengapa harga anggur itu mahal? Karena memang menyegarkan ya, dan enak. Anggur yang menyegarkan dan mengembirakan hati itu dipelihara dengan baik, sehingga menjadi pohon anggur yang subur dan menghasilkan buah yang lebat. Dan pohon anggur itu merambat, ya. Dia tidak tinggal di tempatnya, tetapi dia merambat lalu ia berbuah. Itu artinya bahwa dia memberi. Bukan dia hanya di lingkungannya saja itu, tetapi dia memberi dan menyegarkan banyak orang, termasuk dalam keluarganya. Oleh karena itu saudara-saudara dan kedua mempelai dituntut suami di sini untuk memperlakukan baik terhadap istrinya, karena istri memberi kedamaian. Nang sengaja make den itu benena ke pemuani. Nang pasti nang masak nang saudara biasa den istilah atau biasa den istilah atau ya ke tak bisa saya tanya pengkarangan atau di dalam rumah kalau tidak ada perempuan pasti berantakan. Nah, mami buka saya ini itu Pak Nasum atau dene, iya kah? Kau ngantor deh? Iyalah. Nah, mami itu Pak Nasum atau dene? Coba bapak-bapak yang punya istri, nikmati masakan istrimu dengan senang hati, pasti enak dibanding dengan masakan istri orang lain. Ya toh? Ya kenalin kande-kande Pak Terlo na bayi na tahu na bunga-bunga banget itu. Tak enak tongan nikmati. Tapi ketika ia makan
masakan istrinya, dia akan menikmatinya dengan senang hati dan bersyukur. Oh, ya mote tulang rusuk pun ada na aku matua. Nah, mami itu kan net patolon. Bu orang kan nabi mana lang puji tu patolon atau benesenya. Nah ya tu ini. Ya kan pasti nang istri kita yang kita memersatukan bahwa masakannya itu apapun dia untuk tarasi raka pasti enak. Nikmati itu. Ya, Nathan. Karena apa? Karena apa? Keluarga dibangun dengan penuh cinta kasih dan damai sejahtera. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau di tengah keluarga itu hadir anak-anak, maka anak-anak itu akan seperti pohon zaitun di sekeliling meja. Minyak zaitun, saudara-saudara, sangat harum dan membuat wajah berseri-seri. Juga dari tunas pohon zaitun itu akan menghasilkan buah yang lebat. Di sini kita dapat mengerti bila pemazmur menggambarkan anak-anak yang tahu menghormati, mengasihi orang tuanya, maka masa depan anak sangat berbahagia, sangat bahagia dari anak-anak kita. Karena ketika kita membangkitkan amarah anak-anak kita, suatu saat nanti dia tidak akan menghargai kita. Tak menghargai kita. Dia akan menganggap ayahnya atau orang tuanya adalah orang lain. Walaupun kita katakan aku tidak masih kecil, lalu kita mengajarkan hal yang tidak baik atau selalu memarahinya dan selalu membangkitkan kebencian pada dirinya, maka suatu saat anak sekali lagi tidak akan menghargai orang tuanya. Tapi ketika anak-anak diperlakukan dengan baik, diajarkan yang baik, memberikan perhatian yang baik, maka dia seperti pohon zaitun di sekeliling meja kita. Kita mau mengatakan kepada anak-anak apa yang kau buat tadi di sekolah bersama temanmu. Lalu anak-anak membantu orang tua, menyayanginya. Saudara-saudara, kita juga perlu memperhatikan di sekitar kita bahwa banyak hal yang bisa merusak rumah tangga. Bukan hanya perceraian saja, ya. Tetapi ada juga pihak-pihak ketiga, termasuk maaf yang orang tua. Karena itu saya sampaikan sama Nathan dan Yorkin ketika saya pastoral yang begini. Saya meminta dan memohon kalau selesai diberkati, tinggallah bersama dengan orang tua mungkin berapa hari. Sesudah itu milikilah tempat untuk tinggal berdua. Mengapa? Karena biasa orang sering mempersalahkan anak menantunya. Mungkin si Yortin dan Nathan ini mau makan sesuatu yang dia memang inginkan dalam hatinya, tapi hanya sedikit saja kemampuannya, hanya sedikit saja untuk membeli, lalu tidak diberikan kepada saudaranya atau orang tua, lalu orang tua katakan, nangkas segitu anak menantuku. Dia tidak mau memberi. Dan penuhilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Karena biasa juga baik saudara atau orang lain bisa memicu perceraian dan pertengkaran dalam keluarga suami istri, anaknya. Maaflah kalau sangsuluran orang tua,
tidak apa-apa kalau mereka pergi mencari rumah atau koskah atau apakah, supaya mereka menikmati kebahagiaan mereka berdua. Izinkan itu. Jadi saudara-saudara, pemazmur di sini dengan sungguh-sungguh berbicara tentang kebahagiaan yang dihubungkan dengan ketiga macam berkat yang sudah didengar tadi atau disampaikan. Karena hasil jerih payah, karena anak-anak menjadi orang yang baik di sekeliling meja, dan istri menjadi pohon anggur yang mencintai suaminya, maka tidak salahlah Mazmur 128 ini mengatakan semua itu bisa ada, semua itu bisa diraih, semua itu bisa kita miliki ketika kedua mempelai dan kita sekalian takut kepada Tuhan dalam ayatnya yang pertama pembacaan kita tadi. Dalam takut akan Tuhan, marilah Bapak Ibu dan kedua mempelai mengakui segala kelemahan kita, keberdosaan kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kebahagiaan, Tuhan memberkati kita, sehingga kita senantiasa menjadi orang yang disukai oleh banyak orang dan disukai oleh Tuhan. Dan juga berbahagialah suami istri, kedua mempelai, tunjukkanlah itu dalam keluargamu, dalam hidupmu, bahwa engkau takut akan Tuhan. Tunjukkanlah bagi keluarga kedua belah pihak bahwa engkau takut akan Tuhan, sehingga renungan firman Tuhan pada sore hari ini berharga dalam kehidupanmu, berharga bagi Bapa dan Ibu, saudara-saudara, berharga bagi keluarga kedua belah pihak. Tuhan memberkati keluarga saudara, Roh Kudus senantiasa menolong kita. Haleluya, amin. Kita tetap merenungkan bahwa orang yang takut akan Tuhan akan selalu dipenuhi kebahagiaan dalam keluarga dan terutama sebagai suami istri. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan puji-pujian kepada Tuhan dari kerukunan Bodeba.
perkawinan, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilakan berdiri. Mempelai laki-laki saudara Riano Nathan, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan saudari Yurtianti Tono, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa, supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Riano Nathan dan saudari Yurtianti Tono, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya persilakan kedua mempelai berjabat tangan, bunganya dan pos tangannya di saudara Riano Nathan, dengarkan engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa engkau telah menerima Yurtianti Tono yang hanya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam hukum atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang harus setia berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Saudari Yurtianti Tono, mengapa engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Riano Nathan yang hanya engkau pegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam
Saudara-saudara sidang jemaat, cincin ini bulat dan tidak berujung. Itu artinya bahwa cinta Nathan dan Yorpin selalu bulat dan tidak pernah berhenti, tetapi selalu merasakan kasih Kristus dalam kebersamaan. Saya memberikan cincin ini kepadamu sebagai simbol dari perjanjian kita di dalam Kristus. Saya memberikan cincin ini kepadamu sebagai simbol dari perjanjian kita dalam Kristus. Jemaat silakan duduk. Penyerahan sudah menghadap ke sini. Belum selesai. Sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji yang mereka sudah ikrarkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat. Kami menyampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah pemberkatan perkawinan. Untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai penuntun. Ada yang menyelamat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Sekarang di situ.
Marilah kita berdoa sepakat. Allah kami yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus, terima kasih kepada-Mu Tuhan kami angkat karena kami sudah diberkati Tuhan, kami sudah diberikan kesempatan di dalam memuliakan Engkau di dalam sukacita kami pada sore ini. Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dan kami meyakini bahwa Tuhan mendengarkan isi hati kami yang dipenuhi dengan kebahagiaan melalui ungkapan perasaan kami lewat syair-syair nyanyian yang telah kami nyanyikan secara keseluruhan maupun dalam kelompok paduan sampai selesai ibadah ini. Dan juga Tuhan, kebenaran sabda-Mu sudah kami dengar dan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan tertulis di loh hati kami, di loh hati kedua mempelai dan keluarga orang tua kedua belah pihak, sehingga akan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya semuanya itu diperkenan oleh Tuhan sendiri. Ya Allah di surga, kami sudah memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami ambil dari berkat-Mu, baik itu persembahan kedua mempelai, persembahan keluarga kedua belah pihak, dan persembahan bukti. Kiranya Tuhan memberkati, sebab dari dalamnya itu kami memberi dengan senang hati untuk dipakai di tengah-tengah gereja Tuhan, dipakai di tengah-tengah jemaat Tuhan, untuk kelebaran sabda Tuhan di mana gereja dan di mana kami berada. Bapa Tuhan di surga yang masih ada pada kami tentu tidak menjadi kekurangan, tetapi setiap hari kami menerima berkat, baik yang kami makan, kami minum, kami pakai. Tuhan menyediakannya itu melalui pekerjaan dan tugas kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kami menerima itu dengan penuh sukacita bersyukur sebagai umat-Mu yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang kami miliki yang asalnya daripada-Mu, melalui pekerjaan yang kami kerjakan, biarlah kami menjadi berkat bagi orang lain atau sesama kami, dan terlebih kami pakai untuk bersyukur hanya pada Tuhan. Berkati kedua mempelai ini yang sudah memberi, tentu yang masih ada padanya akan terus ada, karena Tuhan memberi melalui pekerjaan dan tugas yang dikerjakannya. Kiranya ia boleh bekerja dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab, dan kedua mempelai ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga tetap merasakan bahwa Allah sungguh baik bagi mereka, dan berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Biarlah mereka senantiasa mempersembahkannya itu kepada Allah. Juga bagi segenap keluarga dan kami semua, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan tugas yang kami kerjakan, sebab melalui semua itu maka kami menikmatinya sebagai berkat pemberian Tuhan. Kami menikmati dengan penuh kebahagiaan dalam keluarga rumah tangga kami, dalam hidup kami, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kami menikmati hasil dari lelah kami
yang di dalamnya kami mempersembahkannya atau takut kepadamu, sehingga kami sekalian tidak akan berkekurangan. Bapa di sorga, terima kasih kehadiran kami semua pada hari ini di rumah-Mu yang kudus. Dan berikan doa restu kepada kedua mempelai, kepada anak kami Nathan dan Yorti, sehingga bukan hanya hari ini mereka bahagia, tetapi besok dan seterusnya, dan tetap berpengharapan bahwa kebahagiaan yang ada pada mereka tetap dipegang teguh. Dan juga bagi kami sekalian, sehingga kami tetap setia kepadamu, setia kepada istri, setia kepada suami, dan mengajarkan yang terbaik kepada anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang disukai oleh teman-temannya, sahabatnya, kawan-kawannya, orang lain, terlebih disukai oleh Tuhan. Dan kami selaku orang tua menjadi contoh dan teladan yang baik, mengajarkan yang baik kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kehadiran pemerintah, kehadiran keluarga besar, kerukunan-kerukunan, dan juga kehadiran kaum bapak, kaum ibu, anak-anak, kehadiran kami semua. Kami dipenuhi dengan sukacita yang berlimpah-limpah darimu, dan berlimpah-limpah juga sukacita dialami oleh kedua mempelai. Terima kasih atas segala pelayanan majelis gereja, kehadiran mereka, pelayanan kantoria pemusik dan operator sound dan LCD. Kiranya pelayanan yang dilakukan pada hari ini membawa berkat bagi kedua mempelai, orang tua kedua belah pihak, dan segenap keluarga yang hadir saat ini, sehingga kami juga pun kembali ke dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk menjadi berkat kepada siapapun di dalam hidup yang kami jalani sampai hari ini. Ya Allah di sorga, sebentar juga selanjutnya acara ini, resepsi pernikahan atau perkawinan ini, akan dilaksanakan oleh keluarga kedua belah pihak. Berkenanlah ya Tuhan, memberikan cuaca cerah dan sukacita sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik, dan kedua mempelai dikaruniakan kekuatan dan kesehatan baginya untuk menerima doa restu dari keluarga andai taulan, sahabat, dan siapapun. Tuhan Allah di sorga, karena itu sebentar sesudah ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan Tuhan. Kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun di jalan, baik itu menaiki kendaraan maupun berjalan kaki jauh dan dekat, semuanya di dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami tidak tersandung, kami tidak celaka, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Di tempat kami akan tujui, tiba dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami dan mohonan kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa sukacita dan kebahagiaan kami sampaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah, apapun juga yang kamu perbuat,
Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kehidupan kamu sehari-hari, penuhilah tuntunan Tuhan, berbahagialah, karena orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Keluarga hidup indah. Amin.
keberkatan perkawinan saudara Nathan dan Novianti pada sore hari ini, dan atas keterangan kita dalam beribadah diucapkan terima kasih. Segenap majelis gereja dan pengurus OIG serta warga jemaat Hermon Parno Brau mengucapkan selamat menempuh hidup baru dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, selanjutnya belum. Soalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi nyata. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat.
hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak